Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengawali kajian surah Ibrahim. Bapak Ibu kemarin sudah kita baca 1-4 ya. Tapi kajiannya baru ayat yang pertama. Ternyata harusnya Pak Jenskul diulangi lagi tadi ayat 1 sampai ayat 4. Monggo Bapak Ibu disiapkan Al-Qur'annya, mushafnya. Hari ini kayaknya rame luar biasa. Barakallahu fikum. Iya. Monggo Ibu Bapak yang berlaku lengkap dibuka mushafnya atau aplikasi HP-nya surah Ibrahim ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tadar dipandu oleh Bapak Haji Rizkul. Monggo Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الذين يستحبون على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ويضل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tadarus kita, tilawah kita. Doa kita selalu moga-moga kita semua yang membaca, yang mendengarkan, yang menunjukkan kita dan semoga senantiasa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sudah kita mulai kajian tafsirnya dari pekan yang lalu. Ayat yang pertama mulai namanya Surah Ibrahim. Kenapa dinamakan Surah Ibrahim? Karena ada kisah tentang Nabi Ibrahim. Nanti ayat yang ke-37. Surah Ibrahim masuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Ada 52 ayat. Betul ya? Nabi Ibrahim gelarnya yang pertama Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Abul Bashar siapa? Abul Bashar siapa? Adam. Nabi Adam. Baik ya. Itu mbah. Nah, kakek moyangnya manusia. Abul Bashar. Tadi Nabi Nuh mereka nggak salah. Memang ada yang melari beliau Nabi Nuh juga bapaknya manusia. Yang kedua, karena generasi sebelumnya nyaris habis, tenggelam dengan banjir bandang. Hanya tinggal 80 orang saja yang masih hidup. Kemudian turun-temurun dari Nabi Nuh dan anak keturunannya. Nah, Abul Bashar yang kedua. Yang pertama siapa? Nabi Adam. Baik, Bapak Ibu, tadi mukadimah. Kita singgung pula tentang alif lam ra, huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah ya terputus-putus. Karena bacanya alif lam ra, bukan alaro, bukan al. Baru kemarin saya dengan teman itu jalan, namanya tukang ngaji Pak Bu, di jalan itu tukang ngaji. Ya, saya mendengar pertama kalinya ini, Ustaz. Itulah gunanya sanad. Katanya ada yang baca alamas, alamas, apa itu tadi? Alif lam mim shad. Hah? Halo? Terus Pak? Ya Allah, tentu dengan ilmu baru. Itu alamas alif lam mim shad. Ya Allah, yang dari alif lam ra, huruf muqatta'ah. Apa gunanya? Itu memang ada dua pendapat. Itu ada yang mengatakan itu huruf muqatta'ah yang mutasyabihat, nggak ada yang tahu maknanya. Ya, itu hanya kode-kode, hanya kode-kode. Ya. Yang dikode siapa? Hah? Yang dikode siapa? Orang Quraisy, orang Quraisy Mekah yang pertama kali mendapatkan Al-Quran dari Rasulullah. Quraisy, itu Quran ini bahasamu loh. Nah, kodenya apa? Ini ada huruf alif, huruf lam, huruf shad. Bapak Ibu, halo. Yang hafal huruf hijaiyah dengan cepat, ngacung. Apa? Kita Bu, angel apa? Kalau ABCD Hafal. lo apa kita ya? Ya, tapi ya itu kode-kode, itu huruf-huruf muqatta'ah. Ya, yang mengodekan bahwa Al-Quran al-bahasa Arab. Apa kodenya? Ini hurufnya huruf Arab, bukan hono coroko, bukan ABCD, tapi alif lam ra. Yang berarti apapun tetap ada manfaatnya, ada faedahnya, pahala itu kalau yang membaca. Dan juga apa Pak Bu?
kalau dibaca dalam sholat bisa mengesahkan sholat kita. Sekalipun hanya satu huruf saja, satu ayat atau 3 huruf saja, alif, lam, 3 huruf dok. Allahu Akbar. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang baru masuk, Pak Eka kayaknya. Saya ngabsen Pak Bu. Apa ya? Iya. Ada lagi. Bapak Ibu ya, ada 4 bagian dalam ayat yang pertama. Siapa yang hafal? Ada 4 elemen, 4 bagian dalam ayat yang pertama. Apa itu? Allah yang menurunkan. Kita pun anzalna, betul? Yang kedua, kitab yang diturunkan. Kitab yang diturunkan apa itu? Al-Quran. Yang ketiga, Nabi yang menerima. Anzalnahu ilaika, kamu, betul? Yang ke berapa? 4, fungsinya. Apa? Fungsinya litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur. Masih ingat? Atau baru ingat sekarang? Ingat lagi ya? Bagus. Setelah Bapak yang kemarin, ya ada 4 elemen, 4 bagian dalam ayat yang pertama. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadz dzulumati ilan nur biizni rabbihim. Nah, Bapak ya, mereka Bapak Ibu baik yang menerima kemudian yang mengiyakan, mengimani petunjuknya karena biizni rabbihim. Halo? Karena apa? Bukan karena ustadznya dia, bahkan bukan karena nabinya juga enggak. Yang dapat tunjuk karena biizni rabbihim, bukan karena nabi yang menyampaikan, apalagi ustadznya belas enggak. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may. Muhammad, kalau Hamzah siapa itu Hamzah? Kalau Abbas siapa? Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, siapa yang lain? Yang dapat petunjuknya karena biizni rabbihim. Ada orang yang sangat amat dicintai, kalau nggak diizinkan Allah nggak dapat petunjuknya. Siapa contohnya? Abu Talib. Clear Bu ya? Pak, clear ya? Yang dapat petunjuk kenapa? Biizni rabbihim. Itulah ila suratil azizil hamid, ke jalan yang jalan siapa? Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Alhamdulillah maha terpuji. Sudah selesai ayat yang pertama. Oh, barang ini dong. Halo? Apa Pak? Barang ini ya? Barang yang mana? Yang kemarin, ayat yang pertama. Sekarang yang kedua Pak Bambang, dibaca lagi Pak Ful, kemudian nanti Pak Bambang baca terjemahnya. Ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. عذاب شديد. Sebentar Bapak Ibu. Allahu atau Allahi? Tulisannya Allah. Gimana Pak? Tulisannya Allahi. Allahi. Hidahu. Nah, karena tadi Bapak Ibu agak samar-samar itu katanya. Ya dah. Yang benar di situ harukannya Allahi. Betul? Nah, Pak Bu, ini penting saya garis bawahi. Pak,
dalam bahasa itu ada namanya dzauqul lughah. Apa wih? Oh, ya. Rasa-rasanya secara perbahasaan. Ya, itu namanya dzauqul lughah. Wangun-wangunnya. Ya, itu ya. Atau sertnya. Itu Allahu ladzi la lahu ma fis sama. Ini dzauq lughah. Sayuqnya secara bahasa. Tapi bacaannya hi. Ini. Secara rasa aja Pak. Allahi. Enggak nyaman. Enggak masuk. Itulah saya sering masuk Bapak Ibu. Itulah namanya bacaan sanad. Baca apa? Sanad. Kalau kita secara bahasa umum Pak, bahasa harian, mestinya Allahu lahu ma fis samawati. Kudunya begitu. Tapi dari sononya Pak. Dari mana? Mana itu Pak? Ini, tadi sanadnya, urutannya. Dari yang pertama kali membuka Quran ini, yang mengharokati dari gurunya sampai Rasulullah, bacanya Allah. Ya sudah gitu saja. Itulah Bapak Ibu, kadang-kadang saya pernah baca kemarin, ya kadang-kadang Quran bahasanya bisa mengingkari, melawan kaidah umum. Itu hal yang biasa. Kadang biasa. Bapak Ibu, nyuwun sewu. Halo, nyuwun sewu. Kula kuntun Ibu. Halo. Kula atau dalam kuntun Ibu. Cocok. Kenapa? Nah, itu dia. Ini apa rasanya orang Jawa. Halo? Tapi kalau yang tiga itu ngarsot dalam. Ngarsot? Siapa maksudnya? Sultan. Pripun Bu? Ya begitu itu. Jalan kontur. Oke. Bapak Ibu, paham ya? Artinya apa? Ada yang kadang-kadang bahasa itu apa? Melawan kaidah bahasa yang biasa. Nah, jika tadi baca itu Allahu lahu ma fis samawati. Tapi dari sononya Allah. Jawab ya. Baik, ini bacaan. Monggo Bapak dibaca terjemahnya. Dialah Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena sisaan yang sangat berat. Baik, Bapak Ibu. Ini ayat menjelaskan, ya, menjelaskan. Sebelumnya dikatakan bahwa Quran itu fungsinya liyukhrijan nas minadz dzulumati ila nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kejaran Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Siapa itu gerangan Allah? Halo? Coba pertanyaannya. Dijelaskan. Kalau Bapak Ibu meniko, ini jalannya siapa Pak yang terkenal? Coba ada jalan AMD itu Pak, tugunya. Jalan ABRI masuk bisa. Anak hari ini Pak nggak ngerti ABRI itu apa. Halo, betul Pak? Ngertinya apa? TNI. Awalnya di wong kuno, kita wong kuno tuh apa namanya dulu? ABRI. Masih ada Pak tuh, jalan AMD, jalan ABRI masuk bisa. Orang yang nggak ngerti Bapak siapa itu ABRI? Nah, dijelaskan ABRI adalah
anu. Siapa Bu? Oh, malu Tuhan. Yang kedua ini menjelaskan siapa itu Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dialah Allah yang memiliki lahu baginya ma fis samawati, apa saja yang ada di langit dan yang di bumi. Paham? Kalau paham jawabnya. Halo? Sudah paham jawabnya? Oh, itu jawaban orang paham Pak. Betul Pak? Oh gitu. Ya iyalah. Ini Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Terpuji, Allah yang memiliki dan bisa isinya. Jelas Pak ya? Jelas ya? Makanya namanya ayatul bayan, yang menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Perlu dijelaskan Pak. Kita udah paham, mereka dahulu radong. Kenapa? Yang perkasa itu, yang puji itu adalah Lata, Uzza, Manata, Hubal, Tuhan-Tuhan mereka berhala. Halo, Pak Bu. Orang jahiliyah ditanya, yang setia siapa? Siapa Pak yang setia itu? Mak Lampir. Siapa? Siapa lagi? Hah? Nyirah Kidul. Nyirah Kidul. Itu. Kenapa jahiliyah? Ya. Jadi Allah itu Maha Perkasa. Wah, yang perkasa ini rosok-rosok. Halo? Gendong Mas Pak dia. Ini contoh gitu. Yang perkasa itu siapa? Mungkin mereka nanya itu. Siapa yang perkasa? Doraemon nih. Siapa lagi? Yang bisa terbang itu Pak? Siapa lagi? Batman. Superman ya. Terus orang ada si buta hantu ya. Dijelaskan bukan itu bukan itu bro. Siapa itu? Zat yang memiliki alam semesta, lalu bisa isinya. Ini penting. Dulu Pak mereka itu nggak tahu mereka itu. Kenapa? Yang diketahui itu yang berhala-berhala yang mereka sembah. Bukan. Dia Allah yang memiliki langit bumi isinya. Lahu ma fis samawati. Nah, Pak Bu, sudah cukup toh? Sudah jelas toh? Lah kok ada yang nggak percaya, nggak mau tahu, atau nggak tahu? Itulah kafirin. Apa? Kafirun. Halo, sudah dikasih tahu, nggak mau tahu, malah ingkar, malah membuli, betul? Bahkan memusuhi, apa namanya? Ya kafiran. Apa Pak? Kafirun maksudnya. Kafirun. Karenanya diancam walil kafirina lahum adzabun syadid. Bagi orang yang kafir, yang nggak mau tahu, padahal sudah diberitahu, membangkang, bahkan memusuhi, maka azab yang pedih. Adil Pak Bu? Adil nggak? Adil. Loh Bapak Ibu, masih ada perdebatan sengit sampai hari ini. Ada diskusi yang panas sampai hari ini. Kenapa? Kalau orang itu sudah dikasih tahu, jelas dong, paham, kok bangkang, sepakat kafir. Sepakat kafir. Kalau ada orang yang belum dikasih tahu dan dia nggak tahu, nah ya kan? Belum dikasih tahu Pak Bu, dan nggak tahu, dan dia tetap menyembah matahari, bulan, pohon, apa? Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kafir atau nggak kafir? Itu Pak Bu. Jadi masih ada diskusi yang panas sampai dengan hari ini. Contohnya, halo, contoh
ayahnya, ayah bundanya Rasulullah. Siapa? Ayah bundanya Rasulullah. Siapa namanya? Abdul dan Aminah. Bagaimana hukumnya berdua ini Bapak Ibu? Kalau Abu Thalib cetok kafirun Abu Thalib, ya, sekalipun nggak memusuhi, melindungi Pak, nggak mau beriman, cetok kafirun. Abu Jahal tambah cetok, Abu Lahab tambah cetok apanya? Kafirnya. Sudah dikasih tahu, nggak mau tahu, membangkang bahkan memusuhi. Dikasih tahu, nggak mau tahu, orang memusuhi. Contohnya tadi Abu Thalib, Pak, lupa lagi. Sudah dikasih tahu belum? Abu Thalib sudah dikasih tahu belum? Sudah dikasih ngaji belum? Mau ngaji? Belum ini kafirun cetok kafirnya. Ada orang yang nggak dikasih tahu atau belum tahu dan dia nggak menyembah Allah. Bagaimana hukumnya? Halo, paham Pak? Apa? Bagaimana hukumnya? Contohnya tadi Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasul, Aminah, ibunda Rasul. Paham Pak? Belum dikasih tahu. Dan kenapa? Oh, Nabi belum ada Pak. Nabi pun diutus, betul? Sudah wafat sebelum Nabi diutus. Gimana hukumnya Pak Bu? Jangan dijawab. Mumpet. Apa Bang? Mumpet. Masih ada perdebatan Bapak sampai dengan hari. Iya. Bapak Ibu, saya sengaja mengangkat karena belum lama viral itu. Di mana Pak? Di media Pak, viral. Ada sekarang ini Bapak orang yang vokal top. Mungkin Pak Bu udah tahu namanya. Ya. Namanya Mahkosib kalau salah. Yang bantu akhlak ini dia termasuk salah satu yang dilaporkan ke polisi sebagai orang yang makar. Bahas itu Pak. Mereka itu termasuk yang bahas. Mereka itu nggak kafir, atau diulangi ngaji kok. Siapa maksudnya? Orang Amerika, Israel, Eropa. Nah, daerah pedalaman Pak Papa memang nggak ada yang kesana tuh. Nah, sehingga mereka itu apa itu kata dia ini bukan kafir, sehingga berhak masuk surga. Spend. Jangan wae Pak mungkin. Dia orang mangan tanturan apa. Maaf. Ya. Kembali pada ayat. Sudah dikasih tahu, sudah diberitahu dan dia tahu kok membangkang, maka kafirun. Gimana kafir? Walil kafirina lahum adzabun. Wajar enggak? Adil enggak? Cocok enggak? Sudah sama. Nah, pertanyaan Bapak Ibu berikutnya, ciri-cirinya orang kafir. Ini Pak, ciri-ciri loh Pak. Ya, masih apa? Ada indikasi. Nanti kita bisa bercermin. Kita bisa bercermin, ngoco. Oh, ngono tuh ciri-cirinya. Nah, itu ayat yang berikutnya. Dibaca Pak Pul. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Yang artinya yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, dan menginginkannya menjadi bengkok. Ya. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Pak Bambang, buat direnungkan dulu. Ini ujian Pak Bambang, tes ini. Halo. Tapi semuanya nih, hanya Pak Bambang.
Karena beliau baca, ya. Karena Pak kita baca itu kadang-kadang iso maca ning ngarado. Kadang-kadang tapi apa enggak? Beliau baca dan paham. Bang, coba direnungkan dan dibaca ulang. Apa sebenarnya maksudnya? Ini ciri-cirinya orang yang membangkang tadi, Pak. Dibaca ulang, Pak Bambang. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia ya, daripada kehidupan akhirat, ya, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, dan menginginkannya menjadi bekok. Ya. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ada 3, Pak. Pak Bambang. Waduh, Pak Bambang. Ibu, semangat. Fokus. Bapak, semangat. Ada 3 ciri-cirinya atau karakter perilakunya kafirun. Apa? Ini, Pak. Kalau kriteria, Pak, bisa jadi orang yang beriman yang bodoh, ya enggak? Nah, ini, Pak, ada 3 ciri-ciri orang kafir. 1, yastahibbuna hayatad dunya alal akhirah. Bapak, Ibu sadar apa bu? Itulah ciri-ciri orang kafir. Istahabba yastahibbu istihbaban wa hubban. Hub apa artinya? Yastahibun, sangat amat mencintai, lebih mengutamakan, memprioritaskan. Halo Pak, terus apa lagi bahasanya? Silakan. Apa? Al-hayatad dunia, kehidupan di dunia lebih amat sangat diutamakan